Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review yang akan mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, pemerintah berencana untuk menambah 6 kawasan ekonomi khusus atau KEK baru, di mana jenis industri yang akan beroperasi di kawasan ekonomi khusus baru tersebut diantaranya adalah industri halal dan mobil listrik. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berencana untuk menambah jumlah kawasan ekonomi khusus sebanyak 6 KEK. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwiono Mugiarso seperti dikutip media mengatakan, jenis industri yang akan beroperasi di kawasan ekonomi khusus baru tersebut diantaranya industri halal dan mobil listrik. Apabila penambahan KEK baru tersebut terwujud, maka Indonesia akan memiliki kawasan ekonomi khusus sebanyak 31 KEK dari sebelumnya 25 KEK yang selama ini sudah beroperasi dan tersebar dari Sabang hingga Merauke. Meski demikian, Susiwiono menambahkan ke-6 KEK baru tersebut masih menunggu penetapan dari Presiden Prabowo melalui peraturan pemerintah. Sementara itu, realisasi investasi di kawasan ekonomi khusus di sepanjang semester 1 2025 telah mencapai 40,48 triliun rupiah atau 48,2% dari target realisasi investasi tahun 2025, yaitu 84,1 triliun rupiah. Angka realisasi tersebut naik 29% dari realisasi investasi di KEK di periode yang sama tahun lalu sebesar 31,4 triliun rupiah. Adapun serapan tenaga kerja di KEK di sepanjang semester 1 2025 sebanyak 28.094 orang atau 56,4% dari target tahun 2025 yang mencapai 49.779 orang. Sedangkan secara kumulatif atau sejak pembentukan KEK pertama pada 2012 hingga 30 Juni 2025, total realisasi investasi mencapai 294,4 triliun rupiah. Dengan serapan tenaga kerja tercatat 187.376 orang dan 442 pelaku usaha. Berbagai sumber, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, Indonesia siap tambah 6 kawasan ekonomi khusus baru. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Angga Wira. Beliau adalah Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI dan juga Profesor Telisa Aulia Valianti, Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Halo Prof. Telisa, apa kabar? Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Mas Angga, apa kabar? Baik, Mas Pras. Terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Dan sebelum membahas lebih jauh ini terkait dengan kawasan ekonomi khusus yang akan ditambah lagi jadi 6 KEK begitu Mas Angga, dari HIPMI sendiri melihat seperti apa sih kalau kita review dari kacamata pelaku usaha terlebih dahulu begitu, melihat operasional keberadaan KEK sendiri begitu di Indonesia. Silakan. Ya, harapannya tentunya KEK yang akan ditambah ini kan memang harus punya karakter khusus ya. Nah, kalau kita memang review keberadaan 25 KEK yang ada ini memang ini menjadi sangat penting juga karena ini menjadi salah satu pentingnya investasi ya dari Sabang sampai Merauke. Jadi bagian dari bagaimana kita melakukan pemerataan. Tapi yang penting juga dari perspektif kami memang kesiapan daripada dukungan ya, infrastruktur ya. Keterhubungan dan logistik supply chain ya, agar kinerjanya memang lebih optimal lagi ya. Walaupun memang kalau kita lihat realisasi investasinya memang cenderung terus meningkat, tapi memang perlu eksponensial ya gitu supaya tadi kebutuhan kita terhadap lapangan pekerjaan dan juga kebutuhan untuk bagaimana bisa menarik lebih banyak investasi masuk ini, investor jadi makin tertarik
Kira-kira begitu Mas Pras. Baik, Mas Angga. Nah, Prof. Telisa, kalau Anda melihat dari sisi ekonomi sendiri bagaimana kehadiran KEK begitu di daerah ini kan sudah cukup banyak begitu dari Sabang sampai Merauke, nanti akan ditambah lagi 6 KEK baru begitu, Prof. Iya. Nah, kalau kita lihat salah satu tujuan KEK kan menciptakan pertumbuhan ekonomi baik di level nasional maupun di level daerah. Tadi seperti saya setuju bahwa ini sudah baik, kinerjanya tadi juga sudah disampaikan ya, ada peningkatan yang cukup baik. Nah, namun masih belum seoptimal yang kita harapkan. Karena begini, kan kita masih punya target pengen tumbuh kalau secara nasional itu kan pengennya 7-8% begitu kan cita-citanya. Nah, tapi kan actualnya triwulan 2 kita tahu walaupun sudah bagus di atas 5, tapi kan harapannya bisa lebih baik lagi. Target investasi kita itu kan kalau mau tumbuh 8%, itu minimal dia harus tumbuh 8% juga, 7, sekian untuk PMTB ya. Nah, Oke. jadi bagaimana nanti kontribusi dari KEK ini kepada PMTB kita. Nah, ini kan belum tercapai, ini masih 5%. Berarti kan masih banyak PR untuk mencapai gap ke 8% itu. Target-target investasi berapa puluh ribu triliun, itu kan diharapkan juga bisa didapat dari KEK ini. Walaupun pertumbuhan investasi di KEK betul sudah mengalami peningkatan, tetapi peningkatannya belum bisa mencapai target seperti yang kita harapkan. Nah, jadi kan masih ada gap gitu loh, masih ada gap PR agar KEK ini bisa menciptakan kepada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang kita harapkan. Itu pertama ke pertumbuhan ekonomi. Oke. Kemudian yang kedua kepada serapan lapangan kerja itu juga harus kita review. Jadi memang sudah ada peningkatan, tapi peningkatannya juga belum bisa menyerap angkatan kerja baru seperti Hmm. Gen Z, milenial yang itu masih banyak ya. Terus setiap tahun kan mengalami peningkatan jumlah angkatan kerja kita. Nah, ini belum terserap secara optimal di KEK. Walaupun tadi KEK sudah ada peningkatan dalam penyerapan tenaga kerjanya. Itu sih kalau review secara ekonomi makronya. Baik, tadi sudah disampaikan juga oleh Kemenko Bidang Perekonomian begitu realisasi investasi di KEK di semester 1 tahun ini ya, Prof. Telisa sudah mencapai 48,2% atau 40,8 triliun. Nah, capaian tersebut ini kalau menurut pengamatan Anda sudah cukup baik, on the track atau bagaimana? Atau perlu didorong lebih jauh lagi begitu, Prof. Telisa? Iya, kita kan harus punya pembanding ya. Maksudnya negara lain seperti apa. Oke. Vietnam itu ada 20 kawasan industri baru dan dia itu kemarin di kuartal 2 tumbuhnya 7,9%. Nah, berarti kan kita masih di bawah Vietnam ya sebagai peers kita begitu loh. Oke. Itu aja pembandingnya. Jadi artinya ini sudah bagus, angka itu sudah on the track, ada meningkat, tapi peningkatan itu belum bisa membawa kita pada peningkatan pendapatan per kapita yang signifikan ataupun kepada penyerapan lapangan kerja yang kita harapkan. Meskipun betul kita sudah tumbuh positif, sudah on the track. Cuma Oke. positifnya itu kan masih kurang gitu secara magnitude. Nah, oleh karena itu perlu upaya lebih keras lagi. Karena kan tadi belum, ini kan sudah Agustus, tapi kan tadi masih 40%-an begitu ya dari Oke. sisi gate. Nah, itu juga kan padahal udah waktunya udah mau tinggal beberapa bulan lagi. Nah, itu kan kenapa? Kita harus evaluasi. Kenapa belum mendekati ke target yang seharusnya bagus itu, lebih bagus lagi. Oke. Nah, nanti kita cari problems utamanya apa aja sih kita belum mencapai target itu begitu. Nah itu dia bottleneck-nya di mana, begitu nanti kita akan bahas Iya. lebih jauh begitu bersama Hipmi dan juga Prof. Telisa di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar ya, Prof. Telisa dan juga Mas Angga. Dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan data untuk Anda. Kita akan cermati bersama bagaimana perbandingan kawasan ekonomi khusus Indonesia dan sejumlah negara di kawasan Asia. Ini dia seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Indonesia saat ini sudah memiliki 25 KEK, sementara kita bandingkan dengan Thailand 10, Vietnam 4. Tapi kita lihat dengan beberapa negara lainnya, ada Filipina yang sudah mencapai 419 Special Economic Zones, sementara India 375 Special Economic Zone, sementara negara terdekat kita Malaysia baru ada 6 investment corridor ataupun hybrid kalau kita cermati di negara tetangga. Selanjutnya kita lihat dari realisasi investasi di Indonesia ini seperti apa. Kita cermati bersama begitu untuk investasi di Indonesia dari tahun 2019 sampai dengan 2025 proyeksinya begitu kita cermati. Trennya naik terus begitu ya. Di tahun 2024 1.714,2 triliun. Tahun ini diharapkan bisa mencapai 1.905 triliun rupiah untuk realisasi investasi di Indonesia. Dan lanjut kita cermati dari sisi komposisi bagaimana penanaman modal asing dan juga penanaman modal dalam negeri.
Ini yang sempat disinggung juga oleh Prof. Telisa begitu, bahwa PMDN juga harus bisa ikut serta begitu dalam KEK. Ini dia di kuartal 2 2025 kita lihat untuk jumlah PMDN-nya mencapai 275,5 triliun atau 57,7% begitu komposisinya, sementara PMA 42,3%. Dan selanjutnya kita lihat sebaran investasi untuk di tanah air di wilayah mana saja kita lihat. Baik, ini dia Jawa sekarang 49,7%. Ini data kuartal kedua tahun 2025 ini ya dari Kementerian Investasi atau BKPM. Sementara di luar Jawa sudah di atas 50%, tepatnya 50,3%. Ini dia komposisinya, sehingga diharapkan pemerataan akan lebih luas lagi. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Angga Wira, kemudian juga Prof. Telisa Aulia Valianti. Baik, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, Mas Angga, Anda melihat bagaimana bottleneck kalau misalnya tadi sudah disampaikan oleh Prof. Telisa begitu, kalau kita bicara mengenai pengembangan kawasan KEK, kemudian bagaimana beberapa hal yang kaitannya dengan integrasi kebijakan-kebijakan begitu di dunia investasi ini. Silakan Mas Angga. Kan memang bottleneck utama kan persepsi ya daripada investor juga ya, terkait bagaimana regulasi, kemudahan berusaha, dan juga dukungan daripada infrastruktur yang diberikan oleh pemerintah. Artinya namanya sebuah kawasan yang special economic zone, artinya memang leg spesialis ya. Berbagai macam insentif itu diberikan oleh pemerintah ketika ada entitas bisnis ya, baik PMA ataupun PMDN menanamkan investasinya ke dalam spesial economic zone itu. Dari sisi kecepatan tentunya, dari sisi bagaimana infrastrukturnya bisa tersedia. Nah, mungkin ini tantangan yang harus juga dibenahi terus-menerus oleh pemerintah, karena ya kita juga berkompetisi dengan negara tetangga kita ya, khususnya di wilayah Asia Tenggara tadi yang Prof. Telisa juga sampaikan. Ya, kita memang mengapresiasi adanya kenaikan, adanya kontribusi, tapi di sisi lain ya kita juga melihat negara tetangga kita seperti Malaysia, Vietnam itu memang sangat-sangat progresif dan akseleratif ya. Nah, ini yang perlu menjadi catatan. Di sisi lain juga dari sisi kesiapan tenaga kerja ya, karena memang mungkin di KEK tertentu ya memang perlu kesiapan tenaga kerja yang bisa mendukung ya kebutuhan daripada KEK tersebut ya. Misalnya kalau KEK kesehatan atau KEK pariwisata, KEK tadi misalnya kita akan bangun juga halal, lalu juga KEK electrical vehicle. Ini kan memang punya SDM yang memang khusus. Nah, SDM ini perlunya juga link and match dengan perguruan tinggi. Nah, ini menjadi tantangan, apalagi kalau mungkin keberadaan KEK itu ada di luar Jawa. Seperti itu, Mas Pras. Baik, menarik kalau kita cermati tadi terkait dengan serapan tenaga kerja. Ini Prof. Telisa tadi juga data menyebutkan di semester 1 tahun ini tercatat 28.094 orang begitu yang terserap di KEK begitu di semester 1 atau 56,4% dari target. Nah, bicara mengenai kualitas SDM, kemampuan SDM di daerah di mana KEK berada, apakah ini akhirnya juga menjadi tantangan tersendiri nih, Prof? Iya, kebetulan kami juga kemarin baru berdiskusi ya dengan beberapa stakeholder. Menarik sekali dari hasil diskusi tadi, setuju bahwa memang SDM ini seringkali menjadi kendala. Jadi kadang-kadang kan gini, kita pengen KEK itu menyerap lapangan kerja lokal dong, tenaga kerja di daerah itu bisa terserap. Nah, tapi seringkali itu belum bisa terpenuhi karena belum link and match dengan politekniknya, dengan SMK-nya, atau dengan balai diklat yang ada di daerah tersebut, dan ketersediaan SDM-nya belum tentu sesuai dengan yang dibutuhkan, sehingga seringkali mengimpor ya, istilahnya mengimpor tenaga kerja dari daerah lain gitu ya, termasuk dari Jakarta, Jawa Barat gitu misalkan, padahal misalkan KEK-nya ada di Jawa Tengah dan seterusnya, atau di Indonesia Timur bahkan gitu. Nah, padahal kan juga pengen menyerap di pengangguran di daerah sendiri itu kan masih tinggi kadang-kadang ya. Beberapa kasus KEK yang terjadi kan sering begitu belum terserap karena tadi keahlian yang dibutuhkan tidak ada di daerah tersebut. Nah, makanya link and match dengan bagaimana politeknik atau SMK terutama ya vokasi di daerah itu bisa tersedia. Jadi integrated gitu, bukan hanya KEK-nya itu sendiri. Jadi membangun KEK betul harus ada ekosistem dari hulu sampai hilir, termasuk terutama aspek SDM itu memang sangat penting. Nah, bagaimana kurikulum
kurikulum kita juga menyesuaikan ya STEM ya, terutama ini kalau KEK ini juga banyak tuh keahlian yang dibutuhkan kan terkait STEM. Oleh karena itu kan Pak Presiden juga sangat mengutamakan program dari STEM ini sendiri. Jadi Oke. bagaimana dari mulai pendidikan dasar itu kita udah ada arah nih mau ke arah yang mana gitu. Nah, STEM itu memang harus dikembangkan ya di daerah-daerah yang terkait dengan KEK tersebut supaya tadi serapan Ya. tenaga kerjanya itu bisa optimal terutama kepada ekonomi di daerah seperti itu. Baik, dan terkait dengan penambahan 6 KIK baru ini juga apakah kita bisa sharing sejalan untuk menuntaskan tadi bagaimana meningkatkan daya saing SDM masyarakat kita yang berada di KIK itu tersebut. Kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar, Prof. Telisa dan Mas Angga. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Mas Angga Wira, Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI, dan juga Profesor Telisa Aulia Valianti, Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Nah, lagi-lagi kalau kita bicara dari sisi kacamata pelaku usaha begitu, dengan akan hadirnya begitu 6 KEK baru ini Mas Angga, Anda melihat bagaimana? Apa saja yang mungkin harus segera kita kejar begitu seperti tadi permasalahan SDM sehingga serapannya benar-benar bisa optimal, kemudian pemerataan KEK ini juga bisa menjadi pemerataan ekonomi Indonesia juga dari Sabang sampai Merauke nih Mas Angga. Ya, menyambut baik ya, namun implementasinya juga tentunya harus fokus ya, jangan terlalu melebar dan menyebar. Masing-masing KEK ini memang harus ada uniqueness-nya ya, unique selling point dari KEK apa gitu. Tadi Oke. disebutkan misalnya industri Halal. halal ya, halal ya. Saya rasa ini kan menjadi salah satu potensi yang luar biasa juga, tren karena pertumbuhan umat Muslim juga cukup besar, makin orang makin peduli, care dengan halal ini gitu ya, dan memang kalau kita lihat juga baik di domestik maupun di market luar ini menjadi potensi yang memang belum teroptimalkan selama ini, marketnya cukup luar biasa. Jadi saya rasa ini bisa menjadi salah satu sarana untuk melakukan kolaborasi ya. Kalau memang ada investor-investor dari luar ataupun juga champion-champion yang ada di dalam negeri, kalau misalnya berkumpul dalam suatu kawasan ini kan bisa menjadi produk-produk yang dihasilkan bisa menjadi lebih efektif dan efisien juga ya, dan tentunya bisa mendorong tadi improvement yang ada karena tersentralistik gitu ya dalam satu kawasan. Di sisi lain mengenai industri EV ya, saya rasa growth di dalam negeri juga tumbuh cukup baik, dan apalagi dengan strategi yang dilakukan oleh pemerintah ya, yang ya dalam tanda kutip sedikit memaksa ya agar perusahaan-perusahaan yang mendapatkan suatu insentif dari pemerintah untuk berinvestasi langsung ya, untuk membuka pabriknya. Jadi harapannya ya Indonesia menjadi salah satu negara yang bisa menjadi kunci ya dalam rantai pasok EV global ini, apalagi kita punya sumber daya alam ya yang sangat melimpah ya. Baru di satu sisi aja misalnya di baterai, di ekosistem bajaknya ini juga bisa menjadi nilai tambah ya yang bisa menjadi penarik dari investasi luar masuk ke ekosistem kita. Oke, itu dia. Terkait dengan KEK baru. Nah, Prof. Telisa sendiri melihat bagaimana? Memang baru di-spill pemerintah itu adalah di industri halal, kemudian di otomotif khususnya mobil listrik. Apakah memang klasterisasi nih kalau kita bicara mengenai kawasan ekonomi khusus ini akan menjadi fokus utama pemerintah ke depan begitu, Prof?
Ya, sepertinya demikian ya, karena memang kita harus fokus pada unggulan ya, ataupun yang kita memiliki peluang, karena nggak mungkin semua dikembangkan secara broad base ya. Kan Oke, pasti kalau kita strategi industrialisasi juga kita memilih dulu kalau di negara-negara berkembang itu fokus pada yang potensial dan kita memang memiliki sumber dayanya di situ. Seperti tadi EV, halal, itu kan memang kita memiliki keunggulan di ya, situ dan kita juga melihat potensinya memang ke arah sana ya, seperti digital ekonomi dan lain sebagainya. Jadi memang ada klaster-klaster itu aglomerasi itu sebetulnya teori yang sudah lama sih dan berbagai negara yang sukses tuh seperti Korea Selatan, kemudian ya itu Taiwan, itu semua memang menerapkan semacam klaster-klaster industri ini. Namun satu hal ya, salah satu tadi saya ingin menambahkan, tadi sudah banyak disebut juga tapi mau menekankan lagi yaitu kepastian regulasi karena oke, kita udah studi banding juga ya ke beberapa negara yang sukses industrinya, memang kepastian dan konsistensi regulasi itu sangat penting karena dan kecepatan juga tadi ya, masalah kecepatan perizinan. Kita sudah ada OSS misalkan, itu cepat, sudah appreciate. Nah, tapi ada beberapa hal yang ternyata masih harus manual, masih harus di belakang layar dan juga seperti izin AMDAL, izin lingkungan, itu kadang lama sekali dan sangat tidak pasti. Nah, padahal itu di risk based OSS itu juga terus akan diperbaiki begitu ya. Nah, harapannya dan juga misalkan kayak TKDN seperti itu bagus untuk melindungi produk dalam negeri setuju, tapi tadi perizinannya dipermudah dan dipercepat. Jadi harus ada suatu reformasi dari ya. ASN pelayanan publik kita untuk cepat gitu loh. Jadi karena negara lain tuh cepat gitu hitungan hari gitu. Kalau kita Ya. kadang berapa bulan. Nah, itu tuh buat pengusaha tuh sangat apa ya? Pasti sangat costly sekali gitu loh kalau perizinan itu lama meskipun potensi Hmm. ataupun gimana-gimana, tapi kalau perizinannya lama tidak pasti itu akan sangat mengganggu sekali. Makanya investor cenderung wait and see ya terhadap hal tersebut. Ada beberapa yang meng-cancel tidak jadi invest di Indonesia. Itu harus kita Oke. jadikan pelajaran gitu untuk Ya, kecepatan ya. di pelayanannya. Heeh, Baik, ini menarik, kepastian regulasi, konsistensi begitu. Nah, dari kacamata pelaku usaha ini sebagai mungkin investor juga di sana, Mas Angga, seberapa pentingnya kalau kita bicara mengenai kepastian regulasi, konsistensi dan mungkin keberlanjutan kalau kita bicara mengenai regulasi investasi khususnya di kawasan ekonomi khusus, Mas Angga? Iya, ini sebenarnya bukan hanya PR di KEK ya, tapi ini PR secara menyeluruh ya. Oke. Tantangan kita dan apalagi kalau kita benchmark dengan negara lain gitu ya. Kita masih ada tantangan di perizinan, konsistensi soal regulasi, dan yang paling penting dan selalu juga saya sampaikan berulang-ulang itu adalah kepastian hukum, Mas Pras. Ini menjadi Oke. sangat penting karena nggak ada negara maju kalau penegakan dan kepastian hukumnya ini ya seperti masih yang kita rasakan gitu ya. Jadi ini saya rasa juga gelombang protes kemarin teman-teman juga ya, saya rasa ini juga harus diambil ya sebagai sinyal bagaimana melakukan reformasi kelembagaan secara menyeluruh ya dalam konteks bagaimana menegakkan hukum dan memberikan suatu kepastian hukum. Di sisi lain ya HIPMI mengapresiasi lah ya langkah-langkah yang sudah dilakukan pemerintah ya, banyak kemajuan, misalnya tadi OSS ya boleh dibilang ya ada kemajuan, tapi memang harus lebih agresif lagi, insentif fiskal ya, tapi juga tantangannya ya harus lebih sederhana implementasinya. Kepajakan kita juga ya dituntut memang kepatutan, tapi di sisi lain juga harus ada relaksasi juga. Jadi memang investor itu butuh kepastian jangka panjang ya, yang paling penting bukan hanya insentif di jangka pendek. Ya mungkin insentif itu terkesan kita jor-joran, tapi kalau memang dalam konteks kita melihat sisi jangka panjangnya juga masih ada keraguan, nggak ada gunanya juga insentif yang dilakukan di jangka pendek. Jadi percuma jor-joran, tapi kalau secara umum kita masih ada tantangan-tantangan yang belum bisa teratasi ya, Mas Pras ya. Iya, iya, berarti yang cukup fundamental begitu yang harus segera Ya. dituntaskan begitu ya, Mas Angga. Nah, terakhir Prof. Telisa, pemerintah juga menyatakan KEK ini memiliki peran besar dalam mendorong transformasi ekonomi terutama melalui hilirisasi dan mendorong nilai tambah industri manufaktur. Pandangan Anda bagaimana, Prof? Iya, tentunya ini harus mendukung ya hilirisasi dan tentunya menambah nilai tambah ya, namanya kawasan ekonomi tentu harus memberikan nilai tambah, serapan lapangan kerja, meningkatkan daya saing, dan tentu, bagaimana kita menggarap peluang-peluang ini. Nah, yang paling utama adalah tadi ya membangun ekosistem dari hulu sampai hilir dan tadi sudah disampaikan apa saja yang dibutuhkan, infrastruktur, SDM, terus kemudian kepastian regulasi dan juga jangan lupa saya ingin menekankan juga tadi keamanannya. Jadi kalau kita ingin Oke. menciptakan nilai
nilai tambah, faktor keamanan, dan juga kita harus berbenah dari sisi pungli ya, karena banyak sekali investor juga kabur itu quote unquote itu karena Ya, merasa keberatan dengan pungli dan keamanan ya. Belakangan ini kan ada beberapa cerita ya terkait dengan ormas yang mendatangi kawasan industri. Nah, itu pemerintah harus tegas. Jadi makanya di sini sinergi KL termasuk dengan TNI Polri, penegak hukum ya tadi juga harus. Jadi nggak semata ya. faktor ekonomi ya, tetapi juga faktor keamanan dan kestabilitas sosial politik itu Hmm, menjadi sangat penting. Kalau misalkan banyak demonstrasi terus ya. kemudian ini ya istilahnya itu akan mengganggu lah. Makanya tadi bagaimana environment yang diciptakan itu memahami masyarakat juga, kemudian juga dari sisi para pekerja juga nyaman dengan upah yang diberikan. Jadi karena saling ada sinergi begitu ya, saling membutuhkan kan pengusaha dengan apa pekerja itu kan sebetulnya saling membutuhkan. Nah, pemerintah harus menjadi mediator yang baik gitu untuk mempertemukan Ya. antara apa yang diekspektasikan oleh pekerja dengan apa yang pengusaha juga ingin dapatkan begitu. Nah, itu harus ketemu. Nah, disitulah peran pemerintah sebagai fasilitator itu juga harus kuat agar tadi nilai tambah itu ya betul-betul tercipta. Jadi harapan-harapan positif dari KEK itu yang mewujudkan ABCDE ya bukan sekedar jargon tapi betul-betul Iya. terimplementasi seperti itu. Baik, Prof, ini menarik dan semoga ini menjadi perhatian juga dari pemerintah bahwa jaminan kepastian regulasi, hukum, keamanan, dan hilangkan pungli ini juga masih menjadi PR yang harus segera dituntaskan dalam dunia usaha dan investasi di Indonesia. Baik, Prof Telisa, Mas Angga, terima kasih banyak atas informasi, update, dan juga insight yang sudah disampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali, Prof Telisa, Mas Angga. Terima kasih. Terima kasih Pak Terima Prabowo kasih Mas juga. Pras, makasih Prof.